Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya berada di kandangnya Bapak Yono. Bapak Yono sudah berternak tak berapa tahun Pak Yono? Ternak sapi ini? Dari awalan Mas, dari awal saya nikah ya sekitaran udah 10-an tahun lebih. 10 tahun ya Pak Yono. Pak Yono mengawali usaha ternaknya berawal dari 10 tahun ya Pak ya? Ya, sekitar 10 tahun Kurang lebih 10 tahun beliau sudah ternak. Beliau hanya modal kandang ya saudara-saudara. Jadi ini informasi beliau ini untuk ternaknya hasil dari gaduh ya. Gaduh itu atau pelihara bagi hasil dari punya orang ya. Lihatin saudara-saudara. Nah di video ini saya nanti akan sedikit nanya-nanya sama Pak Yono ini untuk seputaran kandang beliau. Triknya apa aja untuk peternak ini kok bisa sukses, bisa pelihara sapi segini banyaknya dan tidak pernah sakit ya Pak Yono ya? Ya kalau di waktu PMK itu ya tetap. Oh nanti waktu PMK itu ya saudara-saudara. Nanti saya akan bagikan ya saudara-saudara informasi di kandang beliau. Ini berawal dari sapi mana Pak yang Bapak pelihara Pak? Yang hitam ini bukan? Ya, indukan ini udah cucu. Oh ini dari indukan ini Pak ya? Nah, dari indukan ini awalan. Berapa tahun Pak dipelihara indukan ini Pak? Kalau indukannya ini baru sekitaran 4 tahun. Nah indukannya 4 Ini tahun. Permajaan. Oh. Yang asli neneknya ini masih sekarang. Oh neneknya ini masih Pak ya? Masih. Oh berawal dari gaduh. Tempat ibu saya awalannya cikal bakalnya Masih Pak Yono ya? masih sekarang masih. Ini hasil anak dari indukan ini semua Pak? Heeh. Nah ini saudara-saudara, berawal dari modal kandang aja 18 juta kalau informasi kandangnya. Ini seperti ini penampakan kandang beliau yang berawal dari modal 18 juta ya. Ini saya sepilkan lantainya. Jadi lantainya lantai kasar ya, jadi nggak ada karpetnya di lantainya itu. Jadi seperti ini. Ya cuma Nah, pembibitan Mas. Kalau penggemukan kayak laki itu yang harus karpet dia karpet. oh jadi khusus untuk breeding Pak ya? Jadi breeding ini nggak perlu pakai karpet ya Pak? Nggak terlalu perlu ya? Di musim PMK itu ya memang berisiko yang sapi bunting itu. Oh kalau untuk resep pakannya Pak di kandang Bapak ini apa aja Pak resep kandangnya Bapak Yono? Nah, ini ya cuma itu geladahan itu. Batang singkong ya, batang daun singkong, itu. daun singkong sama ini suket rumput gajahan ya, rumput gajahan. Ya dibantu itulah onggok Kalau saksakan aja. kalau di sini namanya rumput gajahan ya saudara-saudara. Mungkin di tempat lain beda ya. Nah ini penampakan sapi beliau berawal dari indukan satu ini sudah hasil jadi 5 nih. Mungkin udah banyak ya Pak ya? Ya yang dijual udah banyak. Yang dijual udah banyak kata informasi beliau. Udah nggak kehitung yang dijual. Kalau untuk resep pakannya tersendiri beliau hanya menggunakan itu tadi ya batang singkong ya, batang singkong. Manual. Terus mungkin rumput juga Pak ya, rumput juga, rumput ataupun rumput gajahan ya kalau informasi beliau. Berawal usaha itu hasil gaduh atau hasil pelihara punya orang ini sudah dapat 5 ini. Mungkin udah lebih kalau informasi dari beliau. Ini salah satu anakannya. Kalau ini anakannya ini apa Pak, metal apa lemosin Pak model? Kalau itu metal Mas. Kalau ini metal, yang 2 ini lemosin nggak ada tanduknya. Nggak ada putihnya itu lemosin. Oh ini lemosin saudara-saudara. Yang ini satunya Pak? Ya itu tetap lemosin itu. Lemosin ya Pak? Nah, itu belum lama indukannya tak jual. Oh, indukannya sudah pernah jual Pak ya? Tak jual. Ini saudara-saudara. Ya yang belum lama ya jual juga. Kalau resep-resep obat-obatan Pak di kandang Bapak ini resep obatannya Pak? Tradisional aja sih. Apa Pak resep-resep untuk ternaknya ini untuk jamu-jamu? Ya itu jenis parem itu. Parem. Asam, Oh, parem. kasih asam itu, terus temulawak itu kalau sapi kurang makan. Terus yang sering itu kan itu Mas, kayak kembung sapi kembung. Kembung itu kalau itu cuman tak akalin sendiri Mas. Kalau sapi kembung itu kayak mana Pak caranya Pak? Kalau obatnya Pak? Ya yang penting kita nggak panik intinya. Oh, gitu. jadi diakalin sendiri ya Pak? Akalin Ada resepnya sendiri. sendiri ya? Ya, Enggak Pak, kalau saya ini Pak, saya tanya kalau untuk resep obatnya dulu untuk nafsu makannya apa ini kalau di kandang Bapak? Makan itu ya itu dikasih itu temulawak itu. Cuman kalau sekarang jarang ini.
Sebab kalau sekarang kan kurang makan. Oh, jadi otomatis tetap lahap. oh, jadi karena kurang makan walaupun dikasih makan apa tetap mau Pak ya. tetap, Intinya seperti itu ya. Cuma kalau memang yang kurang nafsu makan ya kita kasih. Oh, jadi kalau seandainya sekarang obat-obatan, kalau untuk kembung Bapak tadi informasi obat kembungnya apa Pak? Cuman pakai ya entah itu memang sugesti atau gimana nggak tahu. Intinya ya udah berapa kali nih yang laki itu. Oh, yang laki nih Pak ya. Itu sering dia cuman diem perutnya kembung gitu. Oh, itu tuh kembung itu apa karena pengaruhnya kayak mana Pak? Apa karena makan pakannya salah atau gimana Pak? Kayaknya kalau orang itu kayak masuk angin gitu. Oh, masuk angin itu bukan karena kurang makan bukan ya? Bukan ya. Itu kendala gas. Oh, itu nggak bisa kebuang. Nah. Oh, jadi itu. Kalau aku tuh orangnya tuh gimana ya? Nggak rasa jijik. Oh. Jadi ya udah tangan cuman pakai plastik tak keluarin kotoran. Oh, jadi itu resepnya Pak ya. Jadi kalau seandainya perutnya kembung itu kita masukkan tangan ke anunya ya. Ke anusnya terus habis itu keluarin kotorannya Pak ya. Kotorannya itu dikit-dikit. Nah, di situ ya insya Allah ya mungkin yang agak anunya itu habis udah bersih tangan tak balurin minyak makan Mas yang bagus. Oh. Tak masukin lagi gitu loh. Ya informasi yang saya dapetin ya dari teman-teman juga. Minyak makan itu gunanya buat mengikat apa itu namanya? Ya gas itu tadi, udara yang di dalam. Dia biar nggak mengembang lagi. Oh, jadi seperti itu. Jadi itu saudara-saudara informasi dari Bapak Yono tadi. Jadi kalau seandainya ternaknya kembung, jadi kita bisa keluarkan gasnya melalui anusnya ya. Jadi kita siapkan alat ini ya, alat yang kita pasang di tangan ataupun pakai sarung tangan ya, biar higienis dan sapinya tidak kena bakteri. Terus habis itu kita keluarin kotorannya dari anusnya itu. Kita membantulah ini intinya saudara-saudara itu. Kalau seandainya ini Pak, itu tadi kan trik untuk masuk angin ya. Kalau yang lain nggak ada ya? Nggak ada kalau selama ini ya cuman itu yang seringnya. Oh, kalau informasi Bapak Yono kayak gitu ya. Kadang memang kan itu fatal, orang nggak nyadar, dia taunya cuman tiduran kan. Kalau dikeluarin udah dibersihin kayak tadi, usahakan sapi itu jangan sering-sering dia duduk itu tadi, jerum lah bahasa Jawanya. Jerum itu usahakan biar dia berdiri jalan-jalan. Jadi itu informasi dari Bapak Yono. Jadi kalau seandainya sapi itu kita harus paham ya saudara-saudara. Jadi sapi itu kalau seandainya sering tidur kita harus paham ya. Jadi kalau bisa itu sapi sering bergerak. Kalau informasi dari Bapak Yono seperti itu. Untuk menghindari masuk angin ya Pak ya. Jadi masuk angin tadi cara dan triknya di kandang Bapak Yono seperti itu saudara-saudara. Mungkin kalau ada informasi lagi ataupun ada informasi lain yang cara jitu bisa mungkin di kandang Bapak Yono seperti itu informasi saudara-saudara. Tapi kalau seandainya takut dan khawatir bisa langsung hubungi dokter hewan ataupun mantri hewan. Itu yang lebih bagus ya saudara-saudara. Kalau aku selama ini kalau untuk ternak sakit itu ya kalau Bapak ya kalau seandainya memang parah mungkin ya pakai dokter hewan ya Pak ya. Jadi alhamdulillah selama ini ya itu kalau PMK kemarin ya namanya juga sakit perawatan menular. Oh, jadi kalau PMK kemarin nggak ada resep tersendiri Pak di kandang Bapak? Ya cuma itu aja, jamu-jamu aja dikuatin. Oh, jamu-jamu. Pak, kalau seandainya bagi-bagi jamu Pak, kalau seandainya informasi kalau seandainya biar tahan dari penyakit ini, apa aja Pak jamunya Pak modelnya Pak? Kalau aku ya sekarang gini loh Mas, kalau aku sebab satu waktu yang jelas waktu itu kalau sekarang yang sebetulnya yang bagus itu ya kita kasih sih sebetulnya buat penguat makan, nafsu makan biar bagus sapinya itu. Tapi kan kalau saya sekarang yaitu di kendala di waktu buat meraninya juga, terus bahannya kan sebetulnya sederhana sih, cuma kunyit, terus itu temulawak itu tadi dikasih asam itu aja, kasih telur lah. Oh, jadi dicampur itu. Jadi temulawak, asam Jawa, terus sama ini Pak ya, sama telur ya, telur ayam. Wah, itu saudara-saudara sedikit informasi untuk informasi untuk ketahanan tubuh di kandang sapinya beliau ini tadi. Pak, sekali lagi Pak informasinya Pak. Kalau untuk tadi asam Jawa, terus kunyit. Oh, kunyit sama ini Pak ya, temulawak ya Pak ya. Jadi itu saudara-saudara yang digunakan untuk ketahanan tubuh di kandang sapi beliau ya. Nah,
berawal modal gaduh ini saudara-saudara bisa segini banyaknya. Nah ini kalau nggak kejual udah nggak tahu mas. Kalau nggak kejual mungkin penuh Pak ya kandangnya. Nggak muat. Kalau untuk kapasitas kandangnya Pak, untuk ini 10 bisa. 10 bisa Pak ya. Bisa. Ini Sama juga tiap plong ini. jadi Plong ini 2 longgar 3 lah. wah mantap ini saudara-saudara. Jadi seperti ini penampakan tempat pakan beliau. Ini berhubung panas ini ya namanya kurang pakan ya kayak gitu wujudnya. Rempeng-rempeng kayak yang melihara. Tapi udah bagus ini kok sapinya Pak, udah banyak. Ini saudara-saudara resep jitu di kandangnya Bapak Yono. Tadi informasi kalau untuk ngawali ternaknya beliau berawal dari gaduh ya, cuman modal kandang aja 18 juta. Beliau bisa berternak sapi banyak, ini hasil dari pelihara sapi orang bagi hasil. Kalau untuk resep pakannya sendiri beliau masih sama di tempat lain, menggunakan batang singkong, rumput, bahkan tambahan ampas singkong ya. Kalau untuk resep-resep obatan tadi sudah kami bagikan untuk resep obat-obatan. Dan kalau untuk birahinya Bapak ini, kalau birahinya kalau kawin suntik Pak ya? Iya kawin suntik. Jadi kawin suntik. Kalau mau pingin lemosin ataupun metal itu kita ini ya, minta ya? Mantriknya mas. Oh terganti mantriknya Pak ya? Kita bilang aja ke mantriknya. Bibitnya apa kan biasanya gitu. Oh iya Pak. Minta bibit apa kan gitu. Oke. Tapi sementara ini di waktu panas ini memang sulit mas itu. Jadi kalau musim panas kayak gini pengaruh Pak ya? Pengaruh banget. Jadi kalau untuk IB di ternaknya pengaruh Pak ya? Pengaruh. Udah berapa kali yang hitam ini kayaknya udah 3 kali ini. Ini tak diemin dulu. Nah ini itu saudara-saudara. Jadi kalau seandainya kita di musim panas ini sangat pengaruh di sini di kampung. Kemungkinan jadinya nipis. Nah kata informasi dari Bapak Yono, kalau seandainya memang musim panas kayak gini memang berpengaruh untuk ternak kalau seandainya memang minta kawin ya atau di IB kan ya. Jadi saudara-saudara juga harus paham di situ. Mungkin teman-teman yang lain mungkin lebih banyak yang lebih paham ya daripada saya. Ya mungkin juga lebih banyak yang lebih senior dari saya. Itu cuma pengalaman juga. Ini pengalaman di Bapak Yono ya. Mungkin sedikit informasi itu saudara-saudara. Mungkin itu sedikit banyak informasi yang bisa saya gali dan saya dapatkan di kandang Bapak Yono. Bapak Yono ini peternak sukses saudara-saudara. Mengawali modal dari gaduh atau cuman modal kandang aja beliau bisa ternak sapi segini banyaknya. Mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya dapatkan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.